dari baik. Jadi ini bagian kedua dari Artificial Intelligence kuliah di Magister Sains Data FSM hari pertama 22 Agustus. Nah, saya akan membagikan yang terkait dengan gambaran umum tentang AI begitu ya. Di mana tentunya teman-teman sudah banyak melihat mungkin mendengar juga. Nah, ini adalah oleh-oleh dari waktu saya, Pak Surya, dan Denny ke Jerman. Itu baru baru saja 26 sampai 28 Juni. Ada conference di Eropa, komunitas data science gitu ya. Jadi kami ingin tahu apa perkembangan sebetulnya kalau di Eropa. Jadi tiap komunitas atau kelompok ya, tiap wilayah tingkat dunia itu punya style sendiri-sendiri ternyata. Ya, nanti perkembangan AI di Cina itu seperti apa ya? Kalau sekilas Cina ini yang terbaik untuk AI ya, menurut pemahaman saya ya. Kemudian Eropa ya bagus, tapi sepertinya eh, yang tercanggih di dunia saat ini di Cina gitu. Teman-teman mungkin bisa explore di internet ya. Juga Amerika ya. Jadi kebetulan ada kepentingan keluarga juga, jadi kami mencari tempat yang bisa untuk menengok anak juga. Nah, materinya adalah ini slideshow from beginning. Ya, ini tadi sudah saya share, saya hanya ringkas sedikit begitu ya. Yang bagian saya ini adalah bagian dari beberapa ekspor saya di internet maupun dari kuliah singkat Coursera gitu ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Denny dari sisi detail, setiap bagian dari AI ada machine learning dan deep learning apa saja begitu. Mungkin kalau dari teori himpunan ini mungkin lebih enak dilihat bahwa AI itu menyangkut atau memuat machine learning dan deep learning juga. Penamaan ini tentu ada maksudnya ya, ada maksudnya. Kalau AI itu diterjemahkan kecerdasan buatan, machine learning diterjemahkan pembelajaran mesin, kalau deep learning pembelajaran mendalam. Saya tidak suka dengan terjemahan Indonesia. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman akses keluar, terus mata kuliahnya harus diterjemahkan dulu. Ya, dan sementara kita orientasinya kalau orang internasional masuk, ya kita bisa terima. Jadi setiap mata kuliah kami sudah desain dalam bahasa Inggris sejak awalnya supaya tidak kuper ya, tidak kuper atau dengan istilah-istilah Indonesia itu nanti harus kerja 2 kali untuk translate penamaan gitu ya. Tetapi kalau di bahasa Indonesia ada terjemahan ya boleh tahu enggak masalah gitu ya. So, nah ini menarik ya di bagian AI ini mungkin di bayangan kita itu ada robot, ada apa namanya eh, mesin yang kerja sendiri 24 jam atau mungkin juga ada eh, mobil yang tanpa driver di mana sekarang sudah terjadi begitu ya. Nah, itu sebagian kecil dari implementasi AI. Nanti kita lihat di dalamnya ya, kita lihat di dalamnya kira-kira bagaimana AI disampaikan oleh orang dari Coursera gitu ya. Sedangkan si machine learning ini kalau kita lihat dari gambarnya jelas adalah himpunan bagian dari AI yang dimana menggunakan metode statistik untuk meningkatkan kemampuan mesin dalam memberikan penjelasan ya, berikan penjelasan terhadap data yang kita olah atau informasi yang kita kerjakan sehingga karena kemarin kita sudah belajar bahwa data itu sedemikian kompleks, kemudian perlu ada
penggolongan baik metodenya dalam baca data maupun penggolongan datanya ya. Jadi ada dua tipe, itu seperti dikatakan Denny tadi, ada supervised, unsupervised. Supervisi, tak bersupervisi ya, itu bahasa standarnya. Nah, kalau supervisi itu berarti atau supervised learning itu terjemahannya ada yang pembelajaran terbimbing, pembelajaran terawasi gitu ya, ada beberapa terjemahan. Buku mesin learning saya tulisin tetap mesin learning, supervised learning itu terbimbing gitu ya. Nah, semua data sudah dilabel dulu, kemudian bagaimana menghubungkan setiap input berpengaruh terhadap outputnya gitu. Dan sebaliknya unsupervised kita nggak perlu tahu eh, apa itu label. Jadi karena kita ingin membaca data itu menurut klasternya atau kelompoknya, informasinya supaya menjadi lebih mudah untuk dianalisa, untuk dilakukan prediksi pada masa berikutnya terkait dengan data itu bagaimana begitu ya. Jadi ada pengelompokan data, nah itu sudah dilabelin. Kita pernah nerima email spam, non-spam. Nah, email kita itu kalau di sistem kita betul, di kampus itu sudah ada perangkat yang langsung memilah email kita. Oh, ini spam, ini tidak, sekalipun beberapa mungkin tidak lolos ya. Artinya yang tidak spam harusnya malah masuk spam gitu ya. Nah, jadi artinya mungkin trainingnya ada yang luput ya. Jadi dalam melakukan eh, atau menggunakan mesin learning ini itu pasti ada data training, kemudian ada data uji. Training tes ya, data set dan tes data ya. Nah, mari kita lihat ya. Ini sekarang AI now yang sedang tren, yang kita juga pakai sekarang, misalnya ada ChatGPT, Simply AI, Midjourney, ya. Di sini aplikasi investasi Nanovestive AI, Spotify juga, Perplexity AI, Jasper AI, begitu nih saya lihat dari internet. Juga apa namanya? Lea ya. Lea saya minta untuk mencermati ada 12 platform AI yang berkembang begitu, coba dipakai ya. Jadi yang di pendidikan saya ingin gimana toh menggunakan ini, kemudian mungkin ada pembelajaran yang bagus yang bisa dibangun, jeleknya mana, bagusnya apa, dan seterusnya secara lebih analisis, kemudian kebermanfaatan masing-masing. Orang sudah banyak menulis gitu ya, tetapi mungkin kita bisa menggali lebih banyak lagi. Ya, jadi itu pasti akan tumbuh terus karena kita di zaman AI ya. Oke, nah yang kita bahas itu nanti adalah AI yang menurut pembicara dari Siberia, Vladan Davidix. Kemudian dia salah satu keynote speaker pada International Conference di Frankfurt. Kemudian ada 5 best courses in AI gitu. Nah ini yang bagian B. Ya mungkin ini cepat saja karena sudah jam sekian gitu ya. Kenapa toh AI ini begitu tren gitu ya? Siapa jagonya di dunia? Yus ya? Cina, Bu. Enggak, itu negaranya. Sekarang Oh, tokohnya ini Elon apa? Musk. Ya Elon Musk ya yang terkaya karena menggunakan AI saat ini adalah Elon Musk gitu ya. Nah, apa itu misalnya salah satu kekayaannya karena Tesla misalnya. Kemudian ini beberapa dunia bisnis yang nilai apa? Nilai kekayaan yang bisa ditimbulkan oleh karena bisnis ini begitu ya.
Ini B itu billion dollar dan seterusnya sampai ke atas 0,8 trillion dollar. Oke, nolnya berapa aku nggak ngerti. Nah, tentang AI ini ada dua bagian utama ya. Ada narrow intelligence and then general intelligence. Ini contohnya itu smart speaker, self-driving cars, websites, web search, AI in farming and factory. Nah, kalau yang lebih general ya artinya semua yang mungkin yang dilakukan orang itu bisa dikerjakan dengan AI atau AI ini. Nah, yaitu apa namanya? Kategori AI-nya. Nah, mungkin kita saat ini belum melakukan ya. Mungkin Denny on the way masih di mesin learning mungkin gitu ya. Tapi ketika itu sudah sampai pada perangkatnya, otomatisasinya, nah itu baru AI. Saya katakan setelah itu berdampak secara apa company atau infrastruktur, menurut saya disitulah AI bisa terlihat gitu. Jadi kalau masih kita ngolah-ngolah data, masih mengerjakan dengan codingnya di situ, itu ya masih machine learning, masih deep learning gitu. Ya, karena itu di dalam AI gitu ya. Tapi itu ketika sudah dikemas sedemikian rupa peran kita nearly zero, itu menurut saya barulah AI yang beneran. Jadi itu sebabnya ada yang disebut narrow AI dan general AI. Kira-kira bangunan teorinya seperti itu. Ini contoh yang di mesin learning begitu ya. Ada supervised learning itu apa hubungan input dengan output, email spam, non spam. Kalau audio bagaimana membaca teks itu sehingga aplikasinya di speech recognition. Jadi kalau sekarang wartawan itu tinggal kasih alatnya langsung itu udah nulis teksnya gitu ya. Saya pernah lihat gitu. Jadi dia nggak perlu ngetik lagi kayak zaman dulu gitu. Apa habis mendengarkan kemudian ngetik ulang gitu udah nggak seperti itu. Kemudian apa ini tentang bahasa misalnya dari bahasa Inggris ke Cina itu machine translation. Kemudian user info ya klik atau tidak online advertising. Image, radar info, positions of other cars itu self-driving. Ya, kemudian image of phone, ya visual inspection. Ya, seperti punya Denny. Nah, kenapa begitu? Nah, ini ada hubungannya dengan apa? Big data. Ya, ada hubungannya dengan big data. Karena datanya semakin besar, kita makin besar. Jadi performance teknologinya harus semakin bagus untuk kinerjanya harus semakin bagus untuk menjawab kebutuhan. Jadi traditional AI pada kala itu adalah pencetusnya Alan Turing dan saya berbahagia itu orang matematik tapi di computer science gitu ya. Jadi saya berpikir eh, apa S2-nya FSM Magister Sains Data dibangun oleh orang matematik. Jadi 5 sekawan. Saya menamai diri kami 5 sekawan. Jadi saya, Pak Surya, Pak Bambang, Pak Didit, Pak Adi, gitu ya. Jadi ini historinya FSM, saya kira mungkin 10 tahun depan baru kelihatan peran yang menonjol, karena disitulah terjadi penemuan-penemuan itu yang menonjol di ketika di S2, S3, begitu. Karena sebagai mesin mesin riset itu di S2, S3. Ya, kalau di S1 mungkin masih melakukan pengulangan atau meniru bagaimana melakukan riset gitu ya. Oke, jadi ini ya, tadi masuk ke Alan Turing nanti mungkin muncul di suatu tempat. Nah, nanti setelah keilmuan kemudian karena AI ini dibangun dengan maksud menirukan perilaku otak manusia ya akhirnya datanglah neural network gitu yang kemudian semakin kompleks begitu ya karena besarnya data supaya menjawab
kebutuhan. Jadi performance-nya harus makin bagus. Ya, right now. Itu kira-kira tentang data ini. Mungkin yang di bagian itu from current slide, ini kok tadi nggak bisa enter. Ya, ini contoh data ya, ini cepat saja nih ya. Tadi Denny sudah menyampaikan tentang pengenalan data kalau di label, ada cat, not cat, cat, not cat. Nah, kenapa atau kapan bisa itu ya harus ada membangun data trainingnya. Lagi-lagi data training itu mahal. Ya, jadi setiap nanti yang penelitian, data training harus dikoleksi di FSM Data Science supaya apa? Supaya untuk pembelajaran generasi berikutnya. Ya, sehingga kita memang lab kita punya pusat data penelitian khususnya yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nanti Denny misalnya, oh sudah ke Jepang, sudah kemana, datanya masih ada, masih bisa dikerjakan oleh mahasiswa proses belajar. Ketika keilmuan berkembang, mungkin apa yang dikerjakan Denny bisa dikerjakan dengan cara yang berbeda, lebih cepat, lebih bagus, ya, who knows, gitu ya, kira-kira. Oke, ini contoh tadi, terus sehingga tadi what is AI ya. Di sini ada beberapa kata kunci machine learning, kemudian apa toh itu data kalau sudah membuat company, kemudian apa yang bisa dilakukan machine learning, apa yang tidak. Kenapa namanya machine learning? Sampai sekarang itu saya belum merasakan kalau mesinnya kerja sendiri gitu ya. Sampai sekarang. Kita tetap melakukan coding kok. Di mana atau kerja sendirinya itu gitu. Saya belum ngeh ya kalau bahasa Jawanya belum ngeh, belum dapat gitu ya. Ya, oke. Ini kira-kira juga acquiring data, ini manual labeling, kemudian ada data ini yang terkait dengan ada user ID, time, price, purchase. Nah, data seperti ini tentunya dijumpai di kasusnya Pak Mas Yusya, sehingga perlu ada pelabelan untuk setiap masing-masing nanti, atau ini fitur-fitur ya, nanti tiap kolom ini fitur-fitur mana yang diolah ya, misalnya ya ini data numeratif enak ya, tapi ini sepertinya ada yes, yes, no, yes, tadinya string, tidak bisa kita ngolah dulu kalau sebelum memindahkan ini menjadi label misalnya yang yes 1, yang no 0 gitu ya. Baru kita melakukan apa analisa ya. So ini kenapa lagi-lagi data ya, data is messy ya. Messy itu semrawut gitu. Ada yang kemudian ini diistilahkan garbage in, garbage out. Jadi kadang kita harus buang sebagian data yang tidak informatif. Ya, waktu itu datanya Pak Heri itu saya membuang beberapa kolom begitu ya. Yang fitur-fiturnya tidak penting. Misalnya satu kolom itu adalah nol semua. Itu misalnya. Ya, memang ditulis nol semua ya. Ngapain kita gunakan itu sebagai bagian untuk melihat dinamika data. Jadi kita fixkan data itu. Atau satu semua, begitu ya. Jadi itu tidak menjadi fitur yang terlibat dalam dinamika data. Artinya tidak kita pilih menjadi fitur yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan dalam mengolah data nantinya gitu. Ya, jadi garbage in, garbage out kira-kira idenya seperti itu. Kemudian incorrect labeling. Saya pernah dilihat dengar Jenny memberitahu mahasiswa ini oh labelnya salah ini gitu ya. Jadi berpengaruh terhadap nanti data trainingnya pada waktu coding dijalankan dia memberikan akurasi yang kurang baik. Apalagi kalau banyak yang incorrect, harus diulang gitu ya. Harus diulang. So, jadi ini tipe data kita sudah baca ya, ada teks, audio. Kemudian ya, ini antara apa sih machine learning, apa sih data science ya. Jadi kalau machine learning kita melihat ada berbagai fitur di sini begitu.
ya. Kemudian kita lakukan hubungan input dan output. Nah, kita tetapkan dulu inputnya apa, outputnya apa, ya. Kalau di kalkulus, ya, biasanya kita ada X, ada Y. Nah, di sini X-nya mungkin ada X1, X2, ya, tiap kolom ini X1, X2. Mungkin ya ini ikut, ya, X1, X2, X3, ya, X4, X5 misalnya. Lah mana yang Y misalnya? Jadi mana yang sebagai output? Apakah yang ini yang newly renovated atau yang price? Atau mungkin yang price, ya. Yang price. Kalau ini di sini dilihat si A itu yang input, si B itu yang output, newly renovated termasuk A begitu, dan ini dinotasikan NNYNY begitu. Ya. Kemudian kita pelajari, kita mau ingin informasi baiknya direnovasi atau tidak, karena dengan melihat harganya. Nah, pembelajaran seperti ini, melihat insight ke dalam lebih lanjut lagi, itu yang dilakukan data science, gitu. Ya, kira-kira si pembicara dalam videonya menyampaikan demikian. Jadi misalnya rumah dengan 3 bedrooms itu lebih mahal dibanding rumah dengan 2 bedroom dengan ukuran yang sama, ya, 3 dengan 2 dengan ukuran yang sama. Jadi padahal di newly renovated homes itu mempunyai premium 15%, ya, atau mungkin ada peningkatan harga begitu dengan 15%. Sehingga perlu ada gimana nih, atau pengambilan keputusannya bagaimana ini. Nah, itulah yang dilakukan data science, ya. Karena itu nanti mempengaruhi dibangun atau tidak, kemudian mungkin ada adjustment, ya, terhadap fitur yang lain, tingkat asuransi dan seterusnya. Itu kompleks kalau dibicarakan, ya. Jadi di sini dituliskan, ya, machine learning field of study that gives computer ability to learn without being explicitly programmed. Ya, jadi ini itu maksudnya mungkin kata machine learning-nya. Jadi belajar sendiri tanpa eksplisit di program, itu tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail di data science, science of extracting knowledge and insight from data. Jadi kita ingin mendapatkan informasi yang ke dalam terhadap data. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan itu lari ke sini sehingga data histori mereka itu dieman-eman sekali, gitu ya. Bahkan sekarang dibuka orang ndak apa namanya, ndak eman, karena itu akan menjadi feedback mereka dengan cepat, menjadi proses belajar bagi banyak pihak, gitu. Ya, nanti dari Prof. Siana yang terlibat di kuliah Business Intelligence banyak terkait dengan industri, itu akan informasikan hal itu. Nah, ini kalau di deep learning, konstruksi atau gambarannya seperti ini, ya. Kesemrawutan ya, kekompleksan arah panah ini ada neuron, itu adalah untuk mengcapture, menggambarkan tentang kompleksitas informasi di otak kita. Jadi kalau kita ingin selengkap mungkin, ini harusnya ya sebanyak mungkin, sebagus mungkin begitu, ya. Nah, nanti oleh kuliah dari Pak Surya mungkin di neural network akan detail, nanti di kuliah di AI pun akan menuju ke sana, ya. Karena neural networknya di kuliah berikutnya, sehingga kadang-kadang agak menumpuk atau beririsan, enggak apa-apa, ya. Jadi diinspirasi dari kapasitas otak begitu, bagaimana otak bekerja. Oke, ya. Jadi akhirnya AI ini banyak perangkat, ya.
ada machine learning, data science, deep learning. Jadi kadang-kadang orang bingung ya. Tapi sejauh ini dari penggambaran itu seperti ini ya. Jadi AI-nya apa di mencakup machine learning dan deep learning, ada hal-hal yang tidak bermuat di dalamnya, dan ada yang namanya dis, eh, discovery knowledge ya. Ini kalau ini data science gitu. Ada yang gambar yang lain dia di kakak discovery knowledge atau apa, saya lupa nanti di tempat yang lain. Nanti kita lihat yang dari Frankfurt ya. So, nah kita sekarang di era mana ya? Kalau yang lalu kita di era internet ya. Yang lalu itu zamannya mungkin Pak Franky kuliah, Yosia mungkin ya. Kalau Mbak Ratu sudah di AI ya, eranya AI atau AI di sini. Begitu eh, gampangannya adalah di mana peran manusia itu semakin semakin apa kecil gitu ya, di mana eh, komputer lebih memudahkan banyak hal ya. Kalau zamannya Pak Franky mungkin translate itu masih kesusahan ya kan. Google Translate harus ditaruh gitu. Kalau sekarang Word itu kita tinggal oke klik translate. Nah, kalau saya nggak dikasih tahu Denny, saya nggak tahu karena setahu saya ya tempel-tempelkan itu beberapa teks kita Indonesian taruh ke Google. Ternyata enggak ya, langsung. Ya Pak Franky, dulu belum ada kan ya. Sekarang sekarang gimana merasakan perbedaan enggak? Atau internet di anak-anak di sana belum banyak digunakan kan? Suaranya belum masuk. Suaranya enggak masuk. Suaranya enggak masuk. Oh ya, nanti diperbaiki ya suaranya enggak masuk. Boleh tulis di ini. Ya, baik. Nah, kita yang dari matematik itu ya perlu belajar banyak karena berarti harus ada transformasi di pendidikan terkait dengan ilmunya matematik. Nah, ini transformasi AI gitu ya. Si si pembicara menyampaikan ada 5 poin transformasi AI di sini begitu. Bagaimana kita bisa membangun atau melakukan eh, infrastruktur AI. Ya, ada pilot project di sini, in-house AI team, kemudian melakukan AI training, kemudian bagaimana pengembangan strategi AI, kemudian mengembangkan komunikasi internal dan eksternal. Itu. Nah, yang terakhir adalah yang bagaimana di kuliah eh, materi di conference. Ini saya senang eh, yang menarik malah slideshow from beginning gitu. Ini saya tidak mengurangi banyak supaya bisa menikmati juga teman-teman. Ini ask yourself, do you know what AI is gitu ya. Ini pertanyaan ini mungkin bisa membuat kita berpikir sejenak, oh ya yang ada robotnya, yang kita tinggal ngomong terus jadi gambar gitu ya. Nah itu kira-kira kita mendefinisikan AI, robot misalnya. Ya, tahun 66 ini ada penulisan I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, but did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you are not the same. Mungkin pernyataan ini kurang dipahami kalau bagi kita yang dengan bahasa Indonesia karena joknya beda gitu ya. Oke, ya. So, akhirnya pelabelan AI ini menjadi overloaded. Jadi artinya di mana-mana oh AI, AI gitu ya. Terus
Sehingga berbagai stakeholder itu punya pemahaman yang berbeda terhadap apa itu AI. Sehingga tidak ada definisi yang uh, apa standar apa itu AI. Itu kira-kira. Sehingga menjadi sebuah interdisipliner. Si AI ini yang juga terkait dengan ownership AI, ya. So, kemudian datanglah ChatGPT. So, ini yang kemudian orang membayangkan, oke AI itu, oke kita masuk ke ruangan, mungkin ada, oh berarti di sana ada robot yang mengambil pekerjaan kita, ya. Jadi melakukan yang tadinya kita kerjakan. Ada yang bisa masak, mungkin di Cina sudah ada itu resto yang langsung dengan robot, gitu misalnya. Nah, kalau menurut di sini, kalau tadi kita punya dua AI, di sini ada tiga, ya. Ada Narrow AI tadi ya, setelah itu ada General AI, artinya istilahnya lebih luas ya. Nah, di sini ada Super Intelligence, ya. Bahkan intelligent that much smarter than best human brain in practically every field. Jadi misalnya eh, si siapa otaknya Elon Musk misalnya. Nah, itu bisa dikerjakan oleh robot, misalnya begitu ya. Melebihi yang dia pikirkan misalnya. Nah, kalau tadi cabang-cabang yang ditunjukkan oleh siapa Denny itu menyangkut keilmuannya, ya. Di sini juga yang lebih sifatnya luaran teknologi AI, ya. Di sini ada penamaan cyber security, robotic assistant personal, autonomous surgical robotic, and so on. Ya, kemudian di sini ada keilmuan machine learning, deep learning, neural network, pattern recognition, natural language processing, dan chatbots. Chatbots itu yang kalau kita buka suatu web, kemudian dia tiba-tiba tanya sama kita, halo, gitu ya. What can I help you? Gitu misalnya. Nah, itu ada chatbots gitu ya. Harusnya promosi kita dibuat seperti itu. Ya, ada kemudian virtual companions, ya, and so on. So, ini kita sudah membahas kalau dari sisi himpunan keilmuan seperti ini, ya. Nah, kemudian ditambah ada robotik. Kemudian di mana nih sekarang kata kunci NLP? Natural Language Processing. Nah, kira-kira di sini irisan keilmuannya. Nah, ini saya senang. Eh, ini sebuah buku yang bagus menurut pembicara kala itu. Saya belum telusur nih nanti Pak Bambang biasanya yang cari buku. Artinya mungkin dari sisi historinya ini sampai fourth edition, jadi cukup bagus ya. Nah, ini Alan Turing nih wajahnya nih Alan Turing. Jadi kalau kita belajar AI, berarti siapa tokoh sejarahnya harus tahu itu Alan Turing gitu ya. 1950. Pertanyaan sederhananya adalah, can machine think gitu ya. Apakah mesin bisa berpikir? Nah, di jurnalnya dia itu menarik ya. Jurnalnya itu nggak kayak permintaan kita itu ada tulisan percakapan gitu. Saya pernah lihat, mau tadi saya cari nggak tahu kemana. Nah, itu sebagai jurnalnya si Alan Turing itu. Kalau di Indonesia nggak boleh itu. Ya, jadi peneliti matematika dan komputer dan pahlawan perang Inggris gitu ya. Mungkin dia buat coding dan seterusnya. Oke, so silakan membaca tentang si Alan Turing untuk apa? Untuk menginspirasi. Ya, kalau saya belajar matematik, kalau pas bosan saya lihat sejarah orang matematik gitu ya. Oke, nah ini tadi kita sudah lihat ya AI. Ini ada search, representation, reasoning, problem solving, planning, scheduling. Oke, saya tidak terlalu mau detail untuk hal ini.
Kemudian perjalanan software dalam hal ini kita bisa lihat ya ada applications, program, operating system, script, and so on. Ya di 2010 kita apa-apa ada app gitu ya. Ya mungkin Denny kemarin sudah bikin app di 2022 yang terkait dengan 2022 Denny udah masuk tapi udah bikin app ya. Kalau di luar negeri sana anak anak umur 12 tahun karena udah diperkenalkan. Yang anak Amerika yang bicara di TED apa-apa itu ya, yang ada orang pembicara gitu. Nah, yang sekarang semuanya AI, harus pakai AI. Ya, so ini gambaran yang dari penjelasan apa hubungannya dengan keilmuan yang lain. Nah, setelah kita menelusur, halah ternyata statistik toh gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya statistik ya. Kita memberikan apa statistik yang lebih tekno ya menurut saya ini ada diberi gambar frame gitu. Ada beri artinya melihat pola-pola data begitu ya. Kalau saya perhatikan selama pengalaman ngolah data itu distribusi data itu nggak penting. Kalau saya ingat pada waktu Pak Bambang S3, kemudian teman-teman statistik ngobrol, mereka membahas soal distribusi data bertubi-tubi sampai berdarah-darah. And then nonsense today, menurut saya ya. Menurut saya itu di data science itu artinya nonsense itu tidak penting dari sisi kecepatan kebutuhannya di dalam apa pengaplikasian di AI ini gitu ya. Ya, tapi jangan ngomong gitu ke Prof. Adi ya. Nanti saya boleh pasti nanti ada ditanyain distribusinya data gimana. Nah, itu Pak Franky nanti kalau mau tentang statistik ya bolehlah ya. Oke, so ini ilustrasi yang ada di ini ya. Machine learning is not glorified statistik. Ya mungkin orang statistik membela lah machine learning itu statistik. Enggak gitu. Something else gitu. That we do something lot gitu. Ya, lebih banyak hal yang bisa dilakukan di dalam machine learning. Oke, kemudian datang AI gitu. So ini yang the terms yang paling menarik di dalam pertemuan itu ya. Kalau kita mendapat uang banyak gitu ya, bisa meningkatkan uang, so kita melakukan AI. Ya, buktinya project yang kami pakai nama AI gitu, wah langsung orang mendelik gitu ya. Langsung didanai ya toh. Karena saat itu belum muncul, tahun itu mungkin belum ada yang ngerjakan. So, kalau kita masih dipekerjakan, gitu, you are hiring, itu baru kita masih machine learning, ya kan? Tapi kalau kita masih ngolah-ngolah aja gitu ya, so it's logistic regression, ya. It's very funny, ya. Artinya ini benar juga ya gitu ya. Jadi levelnya gimana melakukan pembedaan gitu ya. Ini dari sisi dari sisi tingkat pekerjaan dan tingkat dampak uang yang ditimbulkan. Oke, so ini kira-kira bacaan yang eh, bisa dirujuk ya dan di jurnal eh, ini di bawah ada source-nya begitu. Itu AI itu sebagai kemampuan komputer ya mungkin teman-teman bisa langsung kemudian membahasakan sendiri ya. Kalau ditulis dalam bahasa Inggris menjadi lebih intelek ya kan. Ini kemampuan komputer untuk meniru perilaku atau intelligence dari manusia ya yang kemudian performanya diperbaiki dan diperbaiki. So, jadi tidak sekedar robot ya, tetapi lebih pada sifat intelligence ya, yang timbul atau perilaku yang timbul secara otonomus. Otonomus itu tidak bergantung waktu. Ya, kalau ada ODI, autonomous ODI, nah itu tidak ada time dependent-nya yang menunjukkan perilaku
otak ya dari mesin. Jadi bukan badannya mesin ya, tapi otaknya mesin gitu. Jadi kalau Denny nggak ngoding, mesinnya nggak jalan gitu ya. Misalnya di mesin yang dia apa eh, kerjakan untuk tesis itu butuh codingnya Denny misalnya. Nah itu otaknya. So, bisa drive a car, play a game, perform diverse sophisticated jobs. Nah, kalau kita telusur di YouTube itu salah satu yang terkenal mainan gamenya atau itu main catur ya. Jadi pecatur tingkat dunia dikalahkan oleh robot. Nah, kalau enggak saya salah lihat atau salah baca, salah mengerti. Jadi pecatur tingkat dunia itu siapa namanya ya? Saya lupa. Orang Rusia. Pak Engki tahu nggak? Ini biar nggak tidur kok Pak Engki, jadi ya tak panggil wong dan jam 10-an. Tuh. Ada yang tahu? Yang lain? Nggak tahu ya? Tidak tahu Bu. Oh ya. Saya lupa. Pokoknya apa ya? Bahasa Rusia, orang Rusia. Itu apa? Jadi dia dikalahkan oleh robot. Nah, dan apa yang dikerjakan robot itu kemudian bisa dipelajari ulang oleh para pembangun developer atau developer AI. Ya, jadi eh, beberapa waktu yang lalu saya lihat apa yang tinju perempuannya kayak robot gitu. Bentuknya itu kayak enggak sekalipun gaya-gayanya seperti manusia gitu. Tapi ada gerak-gerak yang sedikit kurang kurang human gitu. Ya, masa perempuan dengan badan gede dipukulin gitu anu enggak hancur-hancur, enggak berdarah-berdarah. Ya ada lukanya gitu ya, ada luka apa gitu. Tapi apa namanya? Kok bisa gitu? Sampai di komennya itu saya baca. Ya, saya baca ada orang ini. Ade Robert gitu. Karena mencermati itu apa ya? Tinju yang sedikit tidak pakai aturan yang soft gitu ya. Kalau kan ada bagian yang dilarang dipukul apa begitu ya zamannya Mike Tyson itu kan ada yang bagian dilarang. Ini enggak, mereka pakai tangga, ada yang pakai tangga, ada yang pakai kayu gitu. Seperti itu. Oke, itu tentang game ya. Baik, jadi sederhananya ini tadi. Nah, nanti ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan sederhana yang di filenya itu saya tunjukkan. Apa itu AI? Suruh jelasin ulang. Apa itu machine learning? KDD ini apa? Discovery knowledge. Saya lupa. Apa di sini ada enggak? Ya. Jadi berbagai interaksi atau perpotongan dari berbagai keilmuan ini akhirnya eh, itu pun disebut AI akhirnya. Ya. So, ini contoh atau arus perjalanan algoritma mungkin yang dibangun di AI gitu ya. Jadi kalau ada data kita pakai SQL, kemudian mungkin menjadi kok dikombinasi dilakukan dalam bentuk CSV begitu, yang kemudian kita bersihkan datanya begitu, yang kemudian kita buat algoritma untuk melihat pola ya, untuk melihat polanya, kemudian barulah eh, menjadi sebuah produk di mana pengguna bisa melakukan atau melakukan prediksi itu itu proses. Tapi di saat ini clean data di sini yang kita sebut pre-processing itu, yang tadi misalnya ada data yang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai, kemudian mungkin ada yang harusnya ada nilainya tapi dia kok nilainya malah none dan seterusnya. So saya kira itu
cukup ya, tapi ini di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan AI ini dengan perkembangan teknologi ya. So dalam beberapa waktu kadang-kadang ada peningkatan, tapi kemudian ternyata ada penurunan ya di dalam penggunaan perkembangan teknologi ini, yang kemudian sampai nantinya ada konstan di situ ya, artinya udah mapan. Nampaknya kita sudah di situ gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti mungkin perangkat kita tidak lagi yang kelihatan gitu ya. Artinya kalau di TV-TV itu atau di Jepang itu bisa apa namanya, hologram misalnya. Ya, kadang saya ingin pergi ke suatu tempat yang modern itu dalam arti bener nggak sih yang saya lihat di TV atau di internet gitu ya. Ternyata waktu di Frankfurt sana tidak ada yang extraordinary dari sisi teknologinya ditunjukkan ke kita ya. Mereka lebih pada presentasi ya, karena mereka yang suka seminar kayak saya gitu. Oke, itu kira-kira yang dibawakan. Tapi ini kok nggak bisa di berikutnya ya, tidak bisa yang di berikutnya mungkin. Ya ini, nah ini yang menarik. Ini kita lihat, ini ada jurnal 2023 Januari dan salah satu autornya adalah ChatGPT. Nah, dan ini keluar loh di Elsevier, Nurse Education and Practice ya. So akhirnya ada masalah etik ya, ada peraturan kok ini kok bisa keluar nih ya, ini papernya di ngetiknya juga pakai AI gitu, akhirnya atau ChatGPT ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahkan ini masuk di Elsevier ya. Elsevier punya, artinya dia jurnal yang reputasi. Jadi kalau ada mahasiswa masuk ke sini gitu ya, karena sampai sekarang belum ada, nilainya langsung A. Jadi misalnya 1 tahun pertama dia sudah membuat nih publikasi di sini nih, gitu kan. Udah ditabung, udah itu dia publikasi, udah langsung A ya. Yang penting memang terkait dengan penelitiannya gitu ya. Jadi misalnya Pak Yosya sudah membuat webnya, kemudian berusaha distorikan. Menurut saya punyanya Pak Yosya itu lebih ke manajemen mathematics, itu ada jurnalnya. Q1 juga begitu. Jadi kalau mau mulai dari sekarang boleh ya. So ya, tapi ini sekarang karena masalah etik menjadi timbul ya, sekarang dibuat aturan tidak boleh dengan ChatGPT. Nah, nanti kita juga paper-paper yang kita buat nanti sudah bisa dideteksi apakah itu menggunakan AI atau tidak di Turnitin, dan kita tidak mengizinkan menggunakan AI. Sehingga sekalipun teman-teman menggunakan ChatGPT ataupun yang lain, harus ada cek kembali bahwa AI-nya tidak ada. Jadi kalau AI-nya ada masih maksa gitu ya, masih maksa, adanya mungkin terlalu besar, mungkin ada sedikit, diatur bagaimana caranya tidak ada, yaitu di parafrase. Parafrase pun mesinnya mesin AI. Nah, apakah itu masih terdetek? Ya diuji lagi dengan mesin AI yang lain. Itu ya. Itu kira-kira. So, bahkan ini ChatGPT is fun but it's not funny. Ya, si pembicara mengatakan bahwa istrinya bikin paper, nyoba pakai ChatGPT gitu ya. Tapi merujuk pada pustaka yang even is not exist. Jadi kayaknya ada pustakanya, ditulis ada pustakanya, dicari-cari nggak ada katanya. Jadi
menurut saya mungkin pas nggak ada kali, ya, pas nggak ada, nggak tertelusur. Ya ini Elon Musk, ya, jadi pendiri CTO, CEO SpaceX. Ya, mungkin kalau kelihatan keren ini, kalau di Quora saya pernah lihat gimana dia tidur gitu ya. Dia tidur di tempat kerjanya gitu. Kalau misalnya Denny mau jadi Elon Musk ya tidur di Ayot sana gitu kan. Terus mbak kadang bikin rumah apa? Rumah rumah kontemporer, artinya yang harus dibangun saat itu dia di situ karena bawa mesin-mesinnya di situ gitu ya. So, jadi dia sekalipun terkaya tapi juga pernah terugi terbesar. Gitu, Elon Musk. So, ini dikatakan present AI itu seperti ini ya, present AI ya, weak, bahkan masih dikatakan weak, weak, lemah ya, human driven AI, AI as a marketing term ya, jadi masih overselling AI, jadi fear of AI, jadi masih banyak hal yang ditimbulkan atau permasalahan yang ditimbulkan karena AI sehingga disebut ini weak ya, eh, lemah. Kemudian in future diharapkan ada strong yang lebih eh, apa, aman. Terus ini makanya extensive democratization AI menguntungkan gitu ya. Kemudian time time independent ya, autonomous AI lebih mudah untuk dipahami, bahkan orang seperti saya yang tidak perlu ngoding banyak, pokoknya pakai harapannya seperti itu, dan semakin menjangkau banyak masyarakat. Kalau istilahnya orang Jepang itu kita sebut disebutnya Society 5.0. Jadi AI yang humanis mungkin ya. Jadi otomatisasinya itu aman bagi orang-orang. Gitu. Ya. Kadang kan dikatakan aman bagi satu kelompok, tapi tidak aman bagi kelompok lain. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kita divisinya FSM, kenapa terutama di matematik dan S2 itu harus menopang Society 5.0. Ya. Perubahan peradaban itu kira-kira saya melihatnya 20 tahun. Jadi saya tanya sama Denny 20 tahun ke depan, nah mungkin ada pesawat ya yang mobil yang terbang, who knows. Anak-anak S1 yang sekarang pegang HP, di zaman saya tidak pegang HP misalnya. Gitu ya. Jadi jaraknya itu 30 tahunan. 35 tahun lebih. Ya, itu. Jadi bisa dirasakan. Jadi murid-muridnya Lea, Engki begitu ya. Nantinya akan pada teknologi yang berbeda dengan gurunya sekarang gitu. Nah, kita harus siap itu. Ya, harus siap itu. Oke. So, jadi nanti ada masalah perubahan perilaku dan seterusnya. Nanti akan dibicarakan perilakunya bukan hanya human secara individual, tapi secara apa ekosistem, lingkungan, itu nanti akan dibicarakan oleh Prof. Eko. Jadi etik etik AI, ya etik AI. Nanti saya minta ke beliau tentang hal itu dan security-nya, ya security. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga eh, bisa dipahami bahwa AI itu tidak sesimpel yang kita lihat tadi di pembelajarannya Denny, di mana kita buat coding kecil-kecil gitu ya, tapi dalam skala besar. Itu menjadi tantangan keilmuan di masa mendatang yang terdekat ini kita, karena kita sudah di dalamnya ya. Ini beda sekali ya dengan matematika ilmu abad 17
ini ilmu yang sekarang digunakan langsung gitu, kita harus mempelajari itu kira-kira. So, sebelum ditutup, any comment? Mbak Ratu, apa yang didapat? Boleh kasih summary supaya bisa ditutup. Udah jam berapa? 8 kurang seperempat. Kalau Apa yang saya, Bu, halo? Ya, silakan. Silakan, Mbak. Kalau saya, Nggak pakai AI itu wajah. penting. AI itu penting. Terus, dan terus berkembang. Jadi kitanya juga perlu banyak belajar tentang itu. Itu sih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Oh ya, Pak Engki mau bicara. Silakan. Tapi tadi nggak kedengaran suaranya. Bu, dibagikan materi yang asisten dosen tadi. Oh ya, pasti. Eh, nanti Denny akan bagikan di sini ya. Nanti Denny tolong untuk membagikan di sini ya. Saya paste. Nanti Denny akan masukkan ke situ juga ya materinya. Ini mungkin Denny baru break, kan belum istirahat. Itu materi saya yang dibicarakan. Baik, ada lagi komentar Lea? Silahkan, supaya ada suaranya untuk ngecek sampai terakhir enggak nih, atau udah tertidur. Ini ya sama saya gampang-gampang aja, nanti ketemu Pak Surya, aduh, pusing deh Pak Angki ya. Ini sekarang santai dulu. Ya, ya Lea, silakan Ibu Lea. What do you learn? Oke, menurut saya untuk pembelajaran AI ini awalnya sih sebenarnya saya masih agak bingung sih soalnya ini baru pertama kali dan memang pertama kali saya mengenal AI karena basic saya kan bukan dalam komputer. Saya ini basicnya lebih ke pendidikan ya gitu. Tapi setelah saya belajar selama 2 hari ini, ya dari pendapat saya AI ini memang penting karena untuk kedepannya itu kita memang memerlukan AI sih gitu. Dan juga dunia kita ini kan pasti akan lebih berkembang dan lebih maju gitu sih menurut saya itu Bu. Baik. Ada lagi masukan, Mbak Michelle, silakan. Ya, selamat malam Bu dan teman-teman. Ya. 2 hari ini selain pusing yang saya dapatkan Bu, ternyata banyak hal dari AI yang belum saya tahu. Jadi saya cuma tahu benar-benar luarnya aja dan ini sedikit-sedikit lebih tahu dan ini menurut saya penting dipelajari. Kenapa? Karena saya juga seorang guru Bu, sama seperti Kak Lea, saya mengajar di SMP dan anak-anak saya itu baru SMP tapi lebih pintar daripada saya karena mereka sudah kalau mengerjakan soal-soal yang saya berikan itu sudah menggunakan ChatGPT, mengerjakan desain-desain apa juga pakai ChatGPT, kemudian mereka juga sudah mengenal coding dan lain-lain, sedangkan saya yang gurunya aja belum tahu sama sekali gitu Bu. Dan ternyata AI itu sangat berguna sekali untuk mempermudah kehidupan kita nanti kelaknya seperti apa gitu Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, baik. Jadi ada Lea, Michelle, terus yang guru.
Pak Engki juga ya, jadi ada 3. Karena kita ingin supaya ya apa yang dipelajari oleh teman-teman nanti mengupgrade dalam pekerjaan di sekolah sekalipun. So, kata kuncinya nanti coding itu atau AI itu gimana di transformasi ya supaya ternyata ini Bu Guru jago juga nih gitu supaya ketinggalan gitu. Jadi itu yang penting di sini mengupgrade diri kan ya. Mungkin Devina dulu deh. Nanti halo Devina supaya kenalan juga. Ya, Ya Bu. Mbak Devina silakan. Boleh cerita keperluannya dengan kuliah, terus pendengar seperti apa? Kalau dari saya sendiri, setelah belajar ini tuh ternyata tuh sangat diperlukan dan banyak implementasinya begitu Bu, termasuk di industri. Saya sendiri bekerjanya kan memang di laboratorium. Lebih ke mungkin ada hal-hal yang bisa digunakan dari kuliah ini gitu untuk membantu pekerjaan bisa lebih mudah mungkin begitu. Ya. Ini pekerjaannya yang terkait di laboratorium adalah? Maaf, gimana Bu? Pekerjaannya yang terkait di laboratorium itu adalah apa? Mesti kata kuncinya, misalnya apa yang terkait pegawai atau terkait analisa data Terkait atau analisa apa? data Bu. Data untuk produk ya, sudah muncul ya? Iya. Begitu Iya, kah? betul. Misalnya kata kuncinya apa saja? Atau spektrum atau apa, busuknya barang atau bahan mentah. Proses analisanya seperti itu sih Bu. Ya, proses boleh atau memang dirahasiakan ya, tidak boleh tahu. Enggak dirahasiakan tapi saya bingung menjelaskannya karena mungkin terlalu kimia begitu Bu. Oh, enggak apa-apa. Jadi sebentar. Proses analisa data, sebutin aja proses analisa data mulai dari kata apa? Apa yang dianalisa? Mungkin perubahan warna terus untuk tahu timingnya pasnya di waktu yang keberapa seperti itu Bu. Untuk time berapa? Ada alat analisanya selama ini? Selama ini baru pakai hanya di kualitatif dari manual begitu Bu. Oh, maksudnya manual adalah pakai mata gitu atau Iya, pakai iya spektrum? dicatat waktunya biasa, dilihat biasa seperti itu, belum ada alat yang bisa membantu begitu. Oh, Kak Surya kemarin udah tahun berapa ya kemarin ya? Jadi sudah pakai ini sensor kecil gitu ya, teh kan warnanya berubah gitu ya. Nanti biar Iya, Pak Surya ngasih data itu ya, ya, kayaknya seperti bisa bagus untuk latihan. Baik, ini kayaknya cukup dekat kan kalau kasus itu. iya cukup dekat Bu. Jadi ada sensor yang ditaruh pada materialnya yang kemudian dibaca secara otomatis ya dimodelkan dan kita lihat ya. Jadi nggak pakai mata tapi biarkan sensor yang baca. Begitu Iya, ya. iya. Ya, baik. Semoga nanti ini yang menjadi kasus untuk Pak Surya. Nanti Mbak Devina tinggal menuliskan materialnya apa, kemudian yang penting ceritanya latar belakang itu. Artinya Ya, sampai baik. berapa lama material itu bertahan dikatakan baik gitu ya. Iya. Baik, ya. Iya, Bu. Itu bisa itu. So, baik, nanti kita bisa buat alatnya. Menarik. Baik, terima kasih, Ya, Bu. baik. Terima kasih. Kemudian tadi Mbak Ratu sudah kah? Halo Mbak Ratu. Sudah ya? Bu.
Oh Ya, iya sudah. Tapi belum punya gambaran mau ngapain gitu ya karena barusan lulus ya. iya Bu, tapi saya tertariknya sama baterai Bu. Tapi belum tahu harus Oh, mulainya dari mana. baterai gimana? Kan ini tuh berhubungan sama motor-motor listrik zaman sekarang kan Bu, yang digunakan itu. Iya. Dan saya bacanya itu baterai itu sangat dibutuhkan di masa depan. Jadi Heeh. ya itu Bu, saya masih belum tahu baterai ini mau dibagaimanakan seperti itu. Baik, jadi mencermati mungkin apa namanya lifetime-nya kali ya. Lifetime baterai, misalnya lebih pada bahan kimianya di baterai tersebut atau Iya Bu, iya benar Bu. oh gitu. Hmm, ya. Semoga motor listrik saya jangan dibedah sama Pak Surya nanti dibedah ini. Iya Bu. Bahan kimia, Pak. Nanti kalau ada permintaan barang saya yang dikorbanin. Baik, kemudian supaya nanti contoh-contoh kasusnya merujuk pada hal ini. Julius belum dengar, silakan Mas Julius. Demo jam 8. Iya, yang mau dikerjain atau apa Bu? Yang didapat kali ya komen ya. Kalau komen ya Boleh, dua-duanya boleh. Komen ya, dulu. yang dipelajari ya untuk ini. Tapi saya pelan-pelan belajarnya gitu karena udah lama nggak kuliah. Paling Ya, untuk aplikasinya sih untuk AI sih tadi dapat insight bahwa ya memang ya akhirnya apakah itu kebermanfaatannya gimana ya untuk manusia lah gitu. Nah kebetulan saya kan kerja di sektor humanitarian ya, kemanusiaan gitu. Ada beberapa ide sih kayak misalnya mau buat mungkin ini novelty-nya juga nggak besar kayak early warning system pakai IoT gitu ya, tapi untuk community yang memang apa namanya mayoritas atau banyak kelompok disabilitas begitu. Jadi early warning system berkaitan dengan rapid onset, misalnya kayak bencana gempa bumi, longsor, atau yang sifatnya kayak kekeringan sekarang nih. Gitu. Itu terus saya kepikiran juga untuk jadi berapa kepikiran jadi belum tahu sih. Terus sama bikin kayak semacam mesin ya untuk good governance gitu karena kan pemerintah kan udah open data ya. Jadi gimana bisa antisipasi korupsi lah gitu dari pengelolaan anggaran kayak gitu. Karena kalau di sektor misalnya NGO gitu dana hibah dari luar tuh besar sekali untuk memastikan good governance gitu apa di pemerintah tuh. Tapi kadang-kadang prakteknya ya lemah juga gitu, korupsi juga gitu. Maksudnya pengelolaan anggarannya nggak efisien, nggak efektif, nggak tepat sasaran. Saya nggak tahu apa namanya bentuknya seperti apa, tapi harusnya sih bisa untuk apa namanya entah machine learning kan, entah apalah itu yang bisa memastikan itu bermanfaat sih. Mungkin baru 2 itu sih Bu. ya baik, terima kasih. Nanti kan masih ada kuliah dosen-dosen lain, ada akan tumbuh lagi ya. Kira-kira, oh saya yang kira-kira bisa ini saya manfaatkan gitu. Saya sama dengan Pak Julius, cuman saya di pemerintahan Bu. Oh, Engki di pemerintahan bukan di sekolah ya. Mengenai anggaran keuangan daerah, ya baik. Ya Pak Franky tentang anggaran pengelolaan anggaran pemerintah. Ya karena ini ya kadang-kadang faktor politik ya. Jadi kadang keilmuan itu menjadi tidak melulu ilmu itu tapi
politik, dan lain-lain. Betul. Yang terakhir, Pak Yusia, silakan Mas Yusia. Oke, Terakhir. baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ini sih banyak belajar dari tadi yang udah disampaikan oleh Mas Denny juga. Jadi ada pandangan harus kemana, kayak fokusnya contohnya ke NLP. Cuma ada beberapa pertanyaan karena tadi lihat slide-nya Bu Hana juga. Jadi kan dari satu kolom itu isinya satu subjek ya Bu. Kalau misal dalam satu kolom itu ada beberapa subjek, apakah itu harus dipecah jadi kolom sendiri-sendiri atau bisa diproses walaupun banyak subjek itu tadi Bu. Itu sih. Ya, dalam satu kolom. Kayak tadi Denny bilang ya, ada nested gitu ya. Dalam satu kolom. Bersepang gitu. Misal kalau contohnya labelnya itu buah. Nah, kalau contohnya buahnya tadi kan misal apel gitu doang. Nah, kalau data saya itu labelnya buah tapi apel, jeruk, terus habis itu salak. Nah, kita apakah apel, jeruk, salaknya itu tuh harus di kolom sendiri-sendiri atau satu kolom apel, jeruk, salak itu bisa langsung diproses. Itu sih Mas jadi. Ya. Nested features. Ya, nanti tak berikan contoh. Baik, kita tampung dulu. Jadi nanti pasti ada. Ini saya sampaikan nanti ke pelatihan gitu ya. Baik itu di machine learning, baik itu di AI, nanti di deep learning seperti apa. Ya, regresinya, tergantung kebutuhannya, begitu. Saya kira terima kasih untuk insight-nya. Ya, jadi ini supaya nanti pelatihan soalnya juga mengikuti kebutuhan juga. Ya, ini sudah jam 8. Terima kasih sudah mendengarkan, mengikuti jam 5 sampai jam 8. Tapi nggak apa-apa ini karena Pak wawasan dulu ya. Kira-kira jalannya kuliah seperti ini. Kemudian itu tadi 1 bulan nanti ada semacam reporting atau project kecil. Jadi mulai sekarang kita sudah berpikir, ini aku mau olah apa ya gitu. Itu yang kita bawakan di kuliah gitu. Jadi bisa dari dosen, bisa dari mahasiswa, dosennya mengolahkan, mahasiswanya menambahi gitu ya. Seperti itu. Yang kemudian di-sharing dalam setiap nanti pertemuan beberapa bicarakan seperti ini, kemudian kurang apa, kurang ini gitu ya. Jadi kemungkinan minimal dua project yang akan kita garap gitu. Jadi kita based on project. Ya, based on project. Jadi project artinya tugas-tugas kecil gitu yang dimana itu meruncing pada kasus-kasus teman-teman. Dan karena kami di AI dan Big Data ini pengajarnya sama, jadi kadang kita menegosiasi ya, artinya dengan mahasiswa, Bu, ini dosen yang lain ada tugas begini begitu gitu ya. Jadi kita melihat keaktifan di kelas, kemudian mungkin satu topik besar yang bisa dipotong jadi 2 tugas gitu ya. Sebetulnya seperti Denny itu dia sudah lulus misalnya di Big Data Analysis atau dulu dia AI udah ambil apa belum. Itu misalnya pas di kuliah di S1 dia sudah ambil. Tapi dia tetap ngasih aja memenuhi tugas yang diberikan untuk melatih dirinya. Kira-kira jadi hasilnya jadi lebih advance ya kalau dia lebih advance. Begitu. Karena memang olah gambar itu butuh perangkatnya juga harus bagus. Kebetulan di komputer di kampus itu ada yang bagus begitu. Laptopnya juga dia bisa dapat dari project. Kebetulan project saat itu lolos sehingga dia bisa menggunakan laptop yang canggih gitu ya. Nah, ini tahun ini nggak ada project apapun yang bisa untuk infrastruktur gitu. Sehingga kita jalan seperti apa adanya. Semoga tahun depan teman-teman juga ada yang terlibat di proyek sehingga kita bisa melakukan peningkatan
infrastruktur juga. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali untuk kesabarannya dan ikuti kuliah. Semoga ini bermanfaat. Sampai malam begitu ya. Sampai besok itu adalah kuliah data mining. Betul ya? Pak Bambang atau Prof. Adi, saya lupa. Terima kasih. Saya coba dibuka dulu, saya screenshot. Tadi sudah saya screenshot beberapa yang bicara. Mbak Ratu, Mbak Devina. Ya, kenapa kok agak gelap ya Mbak Devina? Lampunya, layarnya ya? Atau? Iya, nanti ketemu di jalan ternyata saya kok diem saja gitu loh. Masa karena ketemunya per layar. Ini kayak kemarin itu Pak Martin ketemunya di bandara sama Denny. Satu angkatan. Ya, gitu. Baik, semoga suatu saat bisa ke Salatiga ya. Bisa bertemu. Itu ya, Devina, Mitsa, Ratu, Pak Angki, Lea, Josia sudah, Pak Julius kan di Semarang ya. Tangerang ya? Tangerang Bu, Tangerang. Tapi nanti saya main ya. Baik, sip. Oke, selamat malam. Sampai bertemu lagi. Tuhan kasih. Mari. Boleh off. Ditutup. Saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Semangat semua. Saya tutup. Belum di recordnya belum tak matikan. Stop recording.